Mendadak donat. Mungkin kalimat ini cocok untuk judul kisah perjalanan sukses Anissa Ul Mukaromah, pemilik usaha miul donat kentang yang mengawali usahanya justru saat pandemi COVID di tahun 2020. Ya, ketika banyak orang terjebak di dalam rumah, dilarang keluar, Anissa mengasah bakatnya membuat kue donat. Jadi saya awalnya iseng aja bikin donat, kebetulan biasanya itu bikin donat nggak pernah jadi, pasti bantet. Ya keras gitu kan. Kemudian suatu ketika bikin jadi, kan seneng banget tuh. Gagal, akhirnya bikin jadi, itu kan seneng banget. Nah, udah biasa lah namanya ibu-ibu. Kita posting di WA, kemudian pada tanya-tanya, akhirnya ada yang order, udah kita layanin gitu. Karena rasanya enak, donat buatan Anissa pun laris manis. Namun sayangnya, itu tak berlangsung lama. Kita coba sampai orderan banyak. Setelah orderan banyak, semakin turun, semakin gak ada orderan. Akhirnya kita harus introspeksi ya. Mungkin kemarin banyak orderan itu ya namanya teman. Ada teman yang baru memulai usaha pada order. Lama-kelamaan kan juga gak mungkin mau order tiap hari juga kan. Akhirnya semakin sepi gitu. Ya, Anissa dan Rian suaminya akhirnya memutuskan untuk berbisnis lebih fokus lagi. Kita memutuskan memutuskan untuk tidak cari kerja lagi suami saya, dan kita fokus coba nih mau ngembangin, ya udahlah bismillah kita bisa bikin donat. Kemarin juga ada orderan dan bisa diterima. Udah kita kembangkan itu dan kita beranikan buka outlet pertama itu di Desember 2020. Sejak saat itulah keduanya mengerahkan upaya agar bisa tetap memproduksi donatnya secara konsisten, meski dengan tenaga yang terbatas. Dulu benar-benar saya dan suami itu bikin adonan sendiri, jadi bikin adonan di rumah, kita kirim ke outlet, dan bahkan dulu itu belum ketemu nih teori bahwa adonan itu bisa dibekukan, Mbak. Nah, di sela rasa capek yang sangat, kadang justru muncul kejadian yang menghibur. Ya kalau sekarang kan adonan bisa dibekukan, kita bawa ke outlet itu udah beku gitu. Jadi dulu belum ketemu tuh teori seperti itu. Karena saya harus rounding bahasanya yang untuk adonan biar jadi bulat itu. Saya rounding sendiri kan nggak mampu di rumah. Akhirnya inisiatif adonan ini setelah digiling mau saya bawa ke outlet supaya di rounding bareng sama suami. Nah itu pun karena memang ya namanya masih belajar, itu adonan saya masukin ke toples kerupuk yang gede itu. Perjalanan kan panas siang-siang, ternyata dia ngembang di jalan. Seperti diungkap seorang cendekiawan Muslim, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bahwa kesungguhan dalam belajar adalah kunci kesuksesan. Demikianlah Anissa memantapkan niatnya untuk terus belajar. Akhirnya ngerounding belum selesai, saya masukin freezer tapi belum di rounding, Mbak. Masih semuanya jadi masih besar gitu, masukin freezer, beku keluarin, ternyata masih bener. Jadi setelah beku itu saya keluarkan dari freezer, adonannya nggak rusak gitu. Akhirnya ya dari situ, berarti mungkin coba deh ini udah di rounding kecil-kecil, jadi ntar tinggal keluarin gitu. Jadi kalau yang memang teman saya yang dari zaman kuliah itu pasti paham miul itu, ya emang mereka itu manggil saya juga miul gitu. Nah, bicara tentang modal usaha, Anissa menyebutnya berawal dari modal usaha minus. Maksudnya? Dari alhamdulillah sekarang sudah ada 6 outlet ya. Nggak kemudian kita buka outlet langsung ready semuanya dengan semua alat yang lengkap. Itu nggak. Jadi bahkan biasanya itu kita buka outlet itu ya kita hanya bisa sewa. Sewa itu baru DP aja, kemudian kita buka juga dengan meja seadanya, alat-alat seadanya. Nanti outlet sudah berjalan, ada uang dari situ baru kita beli perlengkapan yang lain gitu. Terkait kualitas produk, senantiasa menjaga keaslian sumbernya. Kita kan pakai kentang yang asli tuh, Mbak. Jadi kadang orang bilang, Mbak ini pakai tepung kentang nggak gitu. Karena ada juga tepung kentang ternyata, tapi kita nggak sih, kita pakainya benar-benar kentang. Kentangnya pun kita pilih yang super dan itu kentang Dieng. Kalau kentang Dieng itu dia setelah dikupas dia kuning.
Kan ada juga yang kelihatan dalamnya itu putih, kalau yang kentang dieng itu aromanya lebih harum. Ya, jadi ya kerasa lah, maksudnya baru direbus aja dia aroma uapnya aja beda. Donat kentang miul sendiri terdiri dari beberapa jenis kah? Kalau untuk ukuran kita ada 2 ukuran yang kita sebut menul sama mantul. Jadi menul itu yang kecilnya, kemudian yang mantul itu yang ukuran besar. Kemudian kita juga ada bomboloni. Sebenarnya bomboloni ini basicnya pakai yang menul. Hanya bedanya kalau menul itu kita kasih olesan di atasnya. Kalau bomboloni itu di filling, jadi diisi di dalamnya. Nanti luarnya pakai gula halus gitu. Selalu berpikir positif dan disiplin, itulah yang diamalkan Anissa bersama sang suami. Tak hanya terkait produk, pun bagaimana mereka memaknai kehadiran para karyawannya. Jadi memang semua hasil penjualan Mbak, selain karena kan memang saya dan suami full nih pemasukan dari sini, selain untuk kehidupan sehari-hari, itu memang hasil usahanya itu kita kumpulkan untuk buka outlet berikutnya gitu. Jadi kita positif nih, biasanya kan orang membuka usaha untuk punya karyawan pasti mikirnya mana mungkin saya bisa bayar karyawan gitu. Nah kalau saya dan suami itu sama, pikiran kita adalah setiap orang yang kerja di tempat kita itu sih bukan kita anggap sebagai dia itu bawahan kita, bukan, tapi tiap-tiap yang kerja di Miul ini itu bawa rezekinya masing-masing gitu. Jadi saya dan suami gitu, jadi kalaupun kita nambah karyawan itu bukannya kemudian menambah biaya yang harus kita keluarkan, tetapi itu ya akan menambah rezeki di Miul ini, karena akan menambah orang yang ya memang rezekinya itu di sini gitu. Dalam memilih karyawan, Anissa juga punya kriteria sendiri. Sebagian sih, jadi itu diterapkan karena memang terutama itu bagaimana kebermanfaatan kita ya, bagaimana kebermanfaatan kita terhadap orang lain, terhadap sekitar gitu. Seperti di tempat produksi sendiri itu kan ibu-ibu, kalau yang di toko mungkin dilihat kan muda-muda. Nah kalau yang di outlet memang itu kita khusus pakai ibu-ibu, yaitu memang mereka warga sekitar. Jadi biasanya mereka itu kan pagi-pagi ngurusin anak sekolah, setelah ngurusin anak sekolah kan udah nggak ada kegiatan. Jadi memang mereka pun datang itu mereka menentukan jamnya sendiri. Pokoknya saya kan minta setiap hari harus produksi minimal sekian gitu. Nah nanti setelah itu baru mereka berangkat untuk ke tempat saya untuk bikin adonan gitu. Alhamdulillah, sampai sekarang Anissa sudah memiliki 6 outlet dan 1 rumah produksi. Aset yang pertama kita beli ya memang untuk rumah produksi. Jadi Mbak, dari awal kita usaha itu kita memang benar-benar fokus untuk semua pemasukan itu untuk pengembangan bisnis. Nggak ada kita kemudian beli kendaraan seperti itu. Sejak yang ini kendaraan yang untuk hal-hal konsumtif itu memang kita nggak ada. Kemudian pertama pembelian yang terbesar itu ya ini untuk rumah produksi. Kini sudah ada 13 orang karyawan yang membantunya. Tentang penerimaan karyawannya, Anissa punya syarat khusus. Jadi untuk karyawan itu pertama itu pada saat kita bikin brosur bahwa kita open rekrutmen itu sudah ada syaratnya bahwa bisa membaca Al-Quran. Itu pertama, karena kita yakin insya Allah orang-orang yang bisa mengaji itu hatinya pun terjaga dengan bacaan-bacaan mereka, dan insya Allah mereka jujur. Itu pertama. Kemudian untuk masalah penggajian itu dari awal juga kita kan sudah ada akadnya bahwa sudah ada gaji bulanannya, gaji pokok, kemudian setiap berapa bulan sekali ada kenaikan, itu sudah kita bicarakan di awal. Dan juga selain gaji pokok itu kan kita memang ada omset, jadi kita setiap karyawan yang di outlet itu ada ininya Mbak, ada target gitu. Jadi jika sudah mencapai target itu dan lebih, itu setiap rupiah yang dihasilkan itu ada komisi untuk mereka.
Kemudian ada lemburan, mereka kerja 10 jam. Mereka nginput kan, mereka berangkat jam berapa, pulang jam berapa. Dari situ kan nanti ketahuan kan. Bukan kemudian saya atau suami saya yang nulis sendiri nih mereka berangkatnya jam berapa enggak. Jadi mereka nulis sendiri gitu. Ya saling jujur aja, ibaratnya mereka nulis 12 jam, 13 jam ya saya juga nggak tahu gitu. Ya saling percaya aja. Menurut perempuan asal Pekalongan ini, sekarang justru terasa rezekinya lebih berkah. Mungkin pada saat dulu suami kerja, itu kan kayaknya mungkin dapat uangnya sih lebih mudah. Tapi lebih mudah juga habisnya. Gitu, itu dulu. Memang saya ngerasain seperti itu. Setelah buka usaha, apa ya mungkin bisa dibilang lebih ini sih. Jadi kita sekarang memang ibadahnya kita namanya usaha, kita kan harus lebih banyak berdoa, ibadahnya harus lebih kenceng, dan kita untuk nyekolahin anak-anak juga alhamdulillah lancar. Dan kita Mbak kalau pada saat bulan puasa, pada saat Ramadan itu tiap hari itu setiap outlet kita gilir untuk ngasih untuk bukaan di masjid-masjid itu tiap hari gitu. Alhamdulillah. Saat ini omset donat kentang Miul rata-rata sudah mencapai 150 juta per bulan. Adakah tips untuk para calon pengusaha? Ya mau capek terutama itu sih. Walaupun dibilang banyak sih yang ini kan tipsnya ini itu, tapi ya terutama ya mau capek, udah itu aja. Tentang harapannya, Anissa tak pernah bosan menekankan begitu pentingnya kebermanfaatan. Harapannya outletnya semakin besar, semakin banyak, outletnya semakin banyak tersebar di beberapa kota dan lebih bermanfaat lagi ke orang sekitar gitu. Terutama sih bagaimana kebermanfaatan kita terhadap sesama itu aja.